Saat badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu, Kau perlindunganku, Engkau kekuatanku. Dalam hadirat-Mu tenanglah jiwaku. Saat badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu, Kau perlindunganku, Engkau kekuatanku. Dalam hadirat-Mu tenanglah jiwaku. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari Saat badai datang, silih berganti dalam hidupku. Hatiku kan tetap tenang, Yesus kekuatan hidupku. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Jadikanku lebih dari Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Doa Pagi saat hari ini. Mari sama-sama pagi hari ini saya mengajak untuk setiap kita menikmati hadirat Tuhan,
menikmati persekutuan kita yang intim dengan Tuhan. Untuk itu mari bawa setiap ucapan syukur kita di dalam hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menikmati hadirat-Mu lebih lagi ya Tuhan. Biarkan kiranya hadirat-Mu yang memuaskan hati kami. Sebab hanya di dalam Engkau kami menemukan ketenangan. Sebab hanya di dalam Engkau Tuhan kami menemukan kedamaian hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Ku datang sujud menyembah, membawa syukur kami. Ku tinggikan, ku agungkan Engkau Yesus. Sebab hanya Engkau-Lah yang layak disembah selama-lamanya. Haleluya Yesus. Mari bawa setiap persembahan-Mu, penyembahan-Mu yang terbaik bagi Tuhan. Naikkan syukur-Mu di dalam hadirat-Nya yang kudus. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Kami sembah, oh kami muliakan nama-Mu, nama di atas segala nama. Oh, Raja di atas segala raja Yesus. Hanya Engkau Tuhan. Oh, ku sembah, ku agungkan. Terima kasih Yesus. Kami datang sujud di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Menyatakan rasa syukur kami atas segala berkat-Mu yang Kau curahkan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, Kami menyatakan dengan iman kami. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki,
semuanya daripadamu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Ini persembahan kami ya Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Persembahkan Tuhan yang terbaik hanya bagimu, hanya untuk-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Yang ku miliki semua daripadamu, sebab itu kami Tuhan datang menyembah-Mu. Kami bersyukur, haleluya Yesus, haleluya. Oh, Engkau sungguh baik, Engkau baik Tuhan, selama-lamanya hanya Kau Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya
yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu, segala-segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu kan ku bawa. Yang terbaik hanya bagimu. Semua yang terbaik hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini senang sekali saya bisa menyapa Anda dan biarlah saudara diberkati di tengah pujian penyembahan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita juga ingat bahwa sepanjang minggu ini kita akan masuk pada hari Jumat Agung, yaitu kematian Yesus disalib, tetapi juga mengingat akan hari Paskah, hari kebangkitan Kristus, karena Dia adalah Sang Hidup, Sang Firman yang selalu menyertai kita, dan Dia juga memiliki pengurapan yang tanpa batas sehingga Dia bisa menyampaikan firman kebenaran yang mengubah hidup kita. Baik, pada hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul pengurapan tanpa batas. Yohanes 3 ayat 32 sampai 36 berkata demikian. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Saudara, Alkitab menunjukkan bahwa Yesus memberikan kesaksian tentang apa yang dia lihat, apa yang dia dengar dari Bapa. Karena Yesus atau anak Allah dan Bapa adalah satu. Tidak ada orang yang bisa menjelaskan atau menunjukkan sifat Bapa sejelas daripada Yesus. Karena Yohanes 1 ayat 18 kita pernah bahas, tidak seorang pun melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuannya, dialah yang menyatakannya. Jadi pada waktu Yesus membangkitkan orang mati, kita tahu Allah itu sumber kehidupan. Pada waktu Yesus berjalan di atas air, meneduhkan gelora laut, Allah itu menguasai alam. Pada waktu Yesus mengusir setan, kita tahu bahwa iblis pun tunduk kepada Dia. Jadi pada waktu Yesus juga mengampuni wanita yang kedapatan berbuat zina, kita tahu Tuhan itu Maha Pengampun bagi orang yang mau bertobat. Nah, dari sini Allah yang tidak kita lihat itu bisa kita ketahui sifat-sifatnya
melalui kesaksian dan kehidupan Yesus. Yesus luar biasa. Tapi sayang sekali Alkitab menunjukkan tidak seorang pun atau sedikit orang yang mau menerima kesaksian Yesus ini. Karena banyak orang tidak percaya bahwa Yesus datang dari Allah. Tetapi yang menerima Yesus mengaku bahwa Allah itu benar. Ya, orang yang percaya kepada Yesus, Roh Kudus ada dalam dirinya, dan Roh Kudus itu akan bersaksi bahwa kesaksian yang disampaikan Yesus tentang Allah Bapa itu adalah kesaksian yang benar. Saudara, Yesus rela melakukan semuanya bagi umat manusia, bahkan mati di kayu salib pun rela. Pada malam Getsemani dia berkata, Tuhan kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Keringatnya keluar seperti darah, saudara-saudara. Tapi Tuhan, Bapa, bukan seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti apa yang Engkau kehendaki. Sebagai saksi, maka Yesus pun menjadi martir, saudara. Dia harus mati demi berita yang dia sampaikan kepada dunia. Dan orang yang menerimanya bertemu dengan Allah yang benar. Tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, yang menarik sekali dikatakan Yesus yang diutus oleh Allah itu menyampaikan firman. Dan Allah mengurapinya dengan roh yang tanpa batas. Yesus itu firman Allah dan roh Allah. Ya. Ada yang bilang Isa binti Maryam, roh ulah kalimatuhu. Ya. Rohnya Allah, kalimatnya Allah. Nah, Yesus menerima pengurapan tanpa batas. Saudara, kalau bicara soal pengurapan, mungkin kita ingat peristiwa Elisa mengejar mengikuti Elia karena Elisa murid Elia ini lihat gurunya dipakai Tuhan luar biasa. Sampai akhirnya Elia menoleh, kamu ngapain ikut saya terus? Aku ingin mendapatkan 2 bagian dari rohmu. Aku ingin dipakai Tuhan tapi double porsi. Permintaan kamu susah, tapi kalau kamu melihat aku naik ke sorga, kamu bisa dapat, kata Elia. Dan benar Elisa mengikutinya sampai ketika Elia naik ke sorga, Elisa mendapatkan pengurapan double porsi. Elia membuat 8 mujizat sepanjang hidupnya. Elisa 2 kalinya 16 kali, arti 2 kali lipat. Oh, banyak orang sekarang ingin mendapatkan pengurapan ganda, pengurapan double porsi. Ya. Tapi saudara tahu, Yesus pengurapannya berapa porsi? Unlimited. Jadi bukan cuma double porsi, bukan 2 giga, tapi unlimited, tidak terbatas. Karena Bapa mengurapi dia dengan pengurapan tanpa batas. Sebetulnya gini, yang kita rindukan pengurapan Roh Kudus seperti yang diberikan kepada Yesus, pengurapan tanpa batas. Kita ini anak-anak Tuhan, anak Yesus. Percaya potensi kita dalam pengurapan itu potensinya seperti yang diberikan oleh Yesus. Bukan double porsi, tapi unlimited, tanpa batas. Cuma kuncinya ini, kenapa Yesus diurapi dengan pengurapan tanpa batas? Karena dia punya ketaatan yang mutlak kepada kehendak Bapa. Ketaatan tanpa batas menyebabkan pengurapan tanpa batas. Kita kadang-kadang gak taat, karena itu pengurapan kita terbatas, saudara. Yesus menyembuhkan orang, Yesus mengurusi setan, Yesus membuat mujizat. Semuanya dilakukan menurut Kisah 10 ayat 38 karena dia bergantung kepada Roh Kudus. Oleh Roh Kudus dia mengusir setan, membuat mujizat, memberitakan Injil, orang percaya kepadanya. Oh, karena itu mari kita belajar taat kepada Tuhan. Ketaatan tanpa batas menyebabkan pengurapan tanpa batas. Yesus taat bahkan sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya Bapa sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Oleh nama Yesus, setiap lutut bertelut, semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Saudara, kalau hari ini engkau sedang bergumul taat sama Tuhan atau taat keinginan diri, biar engkau juga bilang, bukan kehendakku tapi kehendakmu. Itu ketaatan tanpa batas. Dan ketaatan tanpa batas menyebabkan pengurapan tanpa batas akan mengalir dalam hidup kita. Nah, ayat berikutnya kemudian berkata, Bapa menyerahkan segala sesuatu kepada anaknya. Jadi, kalau kita sungguh percaya kepada Yesus, segala kuasa Tuhan itu ada di dalam Yesus. Dan Tuhan juga berikan kepada kita anak-anaknya.
Dari sini kita melihat sebutan Bapa dan Anak, saudara. Tadi dia diurapi dengan pengurapan roh tanpa batas. Kita melihat ya ketritunggalan di sini. Allah itu satu hakikatnya, tapi tiga pribadi yang berbeda. Bapa, Anak atau Putra, dan Roh Kudus. Karena ada yang bilang bahwa sebetulnya Allah itu satu pribadinya tapi tiga jabatannya. Jadi kalau misalnya dalam satu lingkungan, Pak Ahmad, dia adalah kepala keluarga di kampung. Dia adalah kepala rukun tetangga. Di pekerjaan, dia kepala sekolah. Loh, ini satu pribadi tapi tiga jabatan. Sebab kalau Pak Ahmad mati, matilah kepala keluarga, matilah kepala rumah tangga, matilah kepala RT, saudara. Waktu Yesus mati di salib, yang mati bukan Bapa, yang mati bukan Roh Kudus. Pribadi kedua yaitu Yesus. Karenanya kita tidak perlu heran waktu dikatakan di dalam Alkitab, di Taman Getsemani, Yesus berdoa kepada Bapa. Loh, katanya Yesus Allah. Kok dia berdoa kepada Bapa? Ada dua Allah dong. Oh tidak, satu hakikatnya tapi dua pribadinya. Ini menunjukkan perbedaan pribadi. Sehingga kita bisa melihat Yesus benar-benar berdoa kepada Bapa. Karena pada waktu Yesus dibaptis, yang dibaptis adalah Yesus pribadi kedua. Bapa berkata, inilah anakku yang kukasih, pribadi pertama. Roh Kudus turun ke atas dia seperti burung merpati, pribadi yang ketiga. Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu adalah Allah Tritunggal. Tetapi kalau saudara percaya kepada Yesus, maka segala kuasa telah diberikan kepada nama Yesus dan dia punya nama di atas segala nama. Kalau engkau menyerah kepada Tuhan sekarang, keselamatan kau terima. Kalau engkau tidak menyerah, tidak bertobat, tidak percaya kepada Yesus, satu kali saudara harus bertobat. Karena satu kali setiap lutut akan bertobat, semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Tapi menyerah nanti berarti penghukuman akan saudara alami. Karena itu hari ini, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan kemudian tumbuh rohaninya, taat mutlak kepada Tuhan. Sehingga pengurapan seperti Yesus, pengurapan tanpa batas, Tuhan akan berikan kepada kita. Saudara, boleh ketik pengurapan tanpa batas. Itu hanya dimiliki oleh Yesus. Potensinya bisa diberikan kepada kita sejauh ketaatan kita. Tapi mari kita rindukan, walaupun tidak sampai kepada kesempurnaan itu, tapi kita makin hari mengalami pengurapan yang bertambah-tambah. Pengurapan tanpa batas. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa untuk setiap anak-anakmu pagi hari ini, supaya kami mengalami lawatan Allah, diurapi oleh Roh Kudus. Dengan kuasa Allah yang lebih dari double porsi. Tapi dengan pengurapan dari tempat yang tinggi. Pengurapan tanpa batas mengalir. Dan kami tahu Tuhan, kalau kami taat seperti Yesus, bergumul di Getsemani, dan bukan kehendaknya, tapi kehendak Bapa yang jadi, maka kami akan mengalami perkara-perkara ilahi yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Biar kami makin cinta Yesus yang telah rela berkorban bagi kami. Kalau Engkau rela mati bagi kami, biar kami rela hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Anda telah selesai mengikuti doa pagi bersama GBI Bethel. Kami mengajak untuk Anda tekan tombol like dan share untuk dibagikan ke teman-teman lain agar mereka juga bisa diberkati. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya dan agar Anda bisa mengikuti setiap ibadah dan acara siraman rohani melalui channel ini.